Halo Sobat UNES, ketemu lagi di podcast UNES. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah mantan aktivis radio. Ya. Siapa dia? Ngek ngono to Lut. Siapa dia? Adalah Bapak Surnarna Hendrandaka. Beliau dulu adalah seorang ancor di di radio. Apa mas nama radionya? Di Radio Kampus di UNES. Radio Kampus di UNES. Dulunya namanya juga RM FM. Ya, RM FM. Jadi saya menjadi tidak pede ini ada seorang legend di dunia radio dan sekarang radio mulai tergeser oleh podcast, oleh vlog dan lain sebagainya, tetapi darah-darah dia untuk broadcasting menusuk-nusuk diriku sehingga saya tidak bisa begitu leluasa untuk ngomong di sini. Mungkin bisa di ini ya, Mas. Bisa direvisi. Saya di dunia radio dulu enggak jadi anchor juga. Oh, enggak jadi anchor. Cuman main, bersih-bersih kayak gitu ya. Jadi job desk-nya apa dulu waktu di radio? Ya, dulu ikut jadi penunggu saya dulu studio di ya. Sana ya. Sempat tinggal beberapa di sana. Tahun lah. Kalau boleh tahu dulu itu kuliahnya di jurusan apa, Mas? Dulu akhirnya di radio gitu. Kebetulan dulu saya di jurusan teknik elektro. Oh, artinya tahu ya bagaimana sebuah instalasi radio dan lain sebagainya. Dulu waktu saya masih kecil, sekira umuran SMP begitu. Dulu itu kan suka membeli atensi untuk radio. Oh, iya. Pada zaman Anda menjadi orang yang di dunia di radio, di komunitas radio masih ada seperti itu atau enggak? Masih ada. Masih ada ya. Dan saya juga pelaku jualan juga. Ya. Dulu selembar itu Rp250. Waktu Anda menjual berapa dulu? Pada zaman saya itu sampai laku 1.000, Mas. 1.000? Iya. Satu lembar ya padahal hanya untuk berkirim-kirim salam ya gitu ya. Mungkin iya, cuman begitu. Oke, kalau waktu itu pada zaman Mas Rana ada di radio, itu kan jualannya tetap sama ya, jualan atensi. Untuk 1.000 itu untuk semua acara atau untuk acara yang khusus? Biasanya kan acara-acara lama pasti lebih mahal kan harganya atau memang tidak dibedakan? Kalau dulu di tempat kami itu ada cuman beberapa acara yang kita jual atensinya. Oh iya. Jadi MOS itu sebagian besar itu enggak ada atensi. Enggak ada atensi. Ya. Jadi acara apa yang dulu rame untuk dijual atensinya? Di Prime itu biasanya jam 7 sampai jam 9 itu saya lupa acaranya. Biasanya jam-jam segitu banyak mahasiswa yang di kos gitu pada datang, kalau enggak dia SMS. Oh, dulu kita mulai peralihan dari atensi ke SMS. Oh, iya, jadi atensi itu masih laku, cuman mulai tergerus dengan SMS. Iya, karena lebih murah. Ya, lebih murah. Saya dulu pernah diundang sekali di Rem FM itu adalah acara Cost to Cost. Itu mungkin acaranya jam 7 sampai jam 9. Mungkin salah satu yang dijual atensinya itu ya. Itu Prime Cost to Cost itu namanya. Jadi nggak enak itu zaman setelah saya. Jadi kita terlihat tua sekali ya. Oke. Ini kan sekarang radio sudah mulai bergeser. Ya, tidak kita tampik lah, radio itu sudah kurang pamornya, berkurang sedikit. Mungkin juga banyak. Tapi masih ada beberapa radio yang bertahan seperti nama-nama besar Prambos. Kalau di Semarang itu ada Gajah Mada FM, juga masih ada Trax di Semarang itu. Lalu Suara Semarang, lalu beberapa lagi. Saya dulu pernah langganan, maksudnya sering mendengar itu Channel 99 di Semarang. Sekarang sudah tidak ada lagi. Terus di mahasiswa sekarang mungkin tinggal Pro Alma yang masih ya. Atau masih ada yang lain? RM itu juga masih. Oh, RM masih ya? Eksis ya. Dia masih juga podcastan kayak gini juga sekarang ya. Oh, artinya kalau radio komunitas kan memang untuk menyiarkan, untuk broadcastingnya kan bukan berdasarkan market, artinya tidak ya komunitas yang penting jalan begitu dan berlatih berorganisasi. Nah, menyikapi hal itu sebenarnya apa sih yang berbeda radio di zaman Mas Narna dengan radio-radio sekarang gitu? Kalau apa yang berbeda sebetulnya banyak sekali. Dari peralatan itu kalau zaman saya kalau teknologi kan pasti nggak bisa ada suara kayak gini itu nggak bisa. Jadi kayak gini nggak bisa suaranya. Nggak masuk ya? Ya mungkin nggak masuk. Cuman terus, aduh saya jadi nggak enak ini. Zaman saya masih pakai tape, Mas. Oh jadi dulu waktu playback, untuk playback itu harus ada. Oh enggak, ini yang saya tidak tahu di dunia radio. Ingin saya tanyakan, misalnya satu album, misalnya Dewa 19 album Pendawa 5 gitu kan ada satu kaset dan ingin memilih pada waktu track tertentu. Bagaimana caranya? Harus ada 2 tip gitu atau pakai jadi kita punya spidol? 3 tape. Oh, 3 tape. 3 tape ya. 3 tape, 1 buat play, 1 buat ngatur, 1 buat persiapan next. Jadi operator itu punya sense bahwa gulungan segini itu adalah track segini itu sudah pinter ya. Jadi bukan operator, Mas. Jadi kebetulan memang
sebagai anchor kita juga sebagai operator. Oh, Jadi gitu ya? mixer juga main, tangan juga nyari. Jadi pas siaran kita kayak gini juga itu sering. Oke. Ya. Terus pada waktu itu kan ada masa peralihan pasti ke CD Ya, ke CD ya. komputer, mulai ada komputer. Keping. Oh, ke komputer. Pentium 2 itu. Pentium 2. Oh, berarti dulu nge-crack Winem itu hal yang biasa ya? Nggak nge-crack juga sih kalau Winem. Ya nggak mungkin beli lah. Winem kan Ya. nggak gratis. Iya. Oh, Kita kebetulan pakainya Apollo dulu. Apollo, bukan Playernya, ya. Winem. Mas Bukan itu Winem. berisik, Oh, dibuang iya, aja, iya. dibuang. Iya, Oke. Oke, waktu itu sudah ada peralihan dari tip menuju ke komputer. Jadi era CD dilewati. Kalau di kampus era CD dilewati. Sebetulnya kalau dari label kirim ke kita itu bentuknya CD. Ya, betul. Cuman dari itu kita convert lagi ke MP3, baru kita playernya di MP3. Artinya dunia radio men-skip teknologi itu untuk playingnya atau enggak? Iya. Atau pernah? Bukan men-skip sebetulnya. Ada sebetulnya cuman kayak tumpang tindih gitu. Jadi tetap ada komputernya, ada CD-nya. Cuman nggak dipakai, kebetulan di tempat kami nggak dipakai untuk CD-nya, langsung ke komputer. Oke, kan kalau di dunia radio yang saya tahu selanjutnya adalah berkaitan dengan dulu waktu di komunitas kan gede-gedean itu apa namanya yang sinyal itu loh, apa dulu? Oh iya, Masih sinyal. kalau dulu kan saya di kampung di saya bukan di Iya. Wonogiri begitu. Kalau ingin bikin radio komunitas untuk nyaingi komunitas yang lain ya kita Iya. menaikkan apa istilahnya? Buatnya itu, Iya gitu. dayanya, daya gitu. pancarnya. Apakah yang dengan teknologi yang maksud saya apakah di kota yang tidak kampungan seperti Iya. saya gede-gedean sinyal. Kalau di sini gitu enggak? Dulu kebetulan di sini nggak berani, Mas. Nggak berani ya? Jadi dulu pernah beberapa kali kita kena sweeping, jadi kita kecilin malah kalau di sini gitu ya. Jadi range-nya rendah ya. Rank-nya rendah, paling sampai Jatingaleh, sampai deket-deket sini aja. Oh, oke. Nggak sejauh itu. Ya. Kemunduran artinya hilangnya pamor radio kan ya tidak bukan karena memang teknologi ya. Orang juga sudah meninggalkan radio dengan itunya sekarang pemutar musik bertebaran di mana-mana. Sempet MP4 waktu itu MP4 player Ya. waktu itu MP3 MP4 player waktu itu sempat booming meninggalkan radio. Bahkan sekarang pemutar musik ya sudah aplikasi Spotify, Juk, dan banyak lagi. Ada nggak sih orang-orang yang masih bertahan di dunia itu? Awalnya radio terus akhirnya ganti platform gitu, masih ada nggak? Kalau menurut saya pribadi, kebanyakan orang itu dia start itu malah dari radio. Kita lihat kalau yang di TV Ya, swasta itu mereka semua start kebanyakan dari radio. Oh iya. Jadi untuk kayak jam startnya itu mereka dari radio, nanti setelah itu baru mereka Kalau kemana-mana. Gitu. Untuk orang-orang di depan layar, artinya anchor artinya penyiar radio kan bisa saja untuk ganting setir, artinya switch ke platform lain menjadi podcast atau dia menjadi stand up komedian atau dia menjadi penyiar di TV itu kan enak. Nah teman-teman teknisi kemana akhirnya? Tetap jadi teknisi. Kayak sebagian tetap jadi teknisi. Teman jadi teknisi ya, Iya. tapi bukan di radio lagi. Iya. Oke. Kira-kira bisa mati enggak ini? Radio ini kira-kira bisa mati enggak? Kalau saya dengar dari lagunya tuh radio never die kayaknya ya. Never die ya? Nggak mungkin bisa mati. Iya, Tapi karena- nggak tahu juga, kita tunggu aja. Mungkin karena umur nanti lama-lama bisa mati juga. Bukan sih. Bisa jadi karena kita itu adalah makhluk nostalgik. Kita itu tidak akan bisa meninggalkan kenangan-kenangan di waktu itu, radio begitu dan lain sebagainya, Ancor gitu ya. Salam-salam begitu ya, namanya disebut, mengirim salam kepada pacar lewat radio itu hal yang waktu itu ya paling bergengsi ya, nongkrong di radio bisa beli atensi begitu. Oke. Karena radio tidak akan pernah mati begitu ya. Kira-kira masih ada nggak yang mau jualan di radio? Masih Kalau pemain besar, ya saya masih bisa melihat sekarang. Misalnya yang seperti saya sebutkan di depan itu pasti ada aja yang masih mau beriklan di situ. Tetapi untuk radio-radio yang skalanya adalah kota Semarang begitu, misalnya ambilnya contoh Semarang begitu, mereka kira-kira hidup dengan apa ya? Contohnya Track FM lah, itu kan Track FM itu nasional ya? Yang FM dia kalau sekarang itu kebanyakan radio network, Mas. Radio Jadi network. iya. Jadi skalanya nasional, cuman dia kecil di kota-kota karena zaman dulu ada suatu masa ketika Gajah Mada itu dia wattnya sampai kemana-mana, itu nggak boleh. Terus sepertinya mereka berubah bentuknya jadi radio network. Oke, kalau sekarang radio-radio kecil di Semarang misalnya
yang bukan nasional ya, misalnya Suara Semarang gitu ya. Mereka hidup masih dengan apa? Dengan iklan atau dengan iklan. Masih ada ya? Ya. Mereka ada on air, ada off air juga. Oh, lo yang off air? Kebanyakan dari off airnya itu event-event off air. Event menjadi presenter. Itu kan orang-orang penyiar, teknisi ya tetap aja teknisi ya. Ya. Oke, dilanjutkan. Menarik ini tentang radio karena saya tuh punya teman, bukan teman, kita sama-sama mengenal itu. Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Herianto itu adalah kolektor radio jadul. Radio jadul. Artinya seperti yang dikatakan radio tidak akan pernah mati itu sebenarnya bukan cuma keberadaan stasiunnya tapi juga keberadaan kolektor-kolektor terhadap radio-radio tua itu. Nah, yang ingin saya tanyakan hal apa yang masih sama dari radio zaman dulu dan zaman sekarang itu, apakah memang dengan frekuensi yang sama dan lain sebagainya? Hal yang masih sama antara radio zaman dulu dengan radio sekarang itu adalah mereka sama-sama mendengarkan. Sama kayak podcast kayak gini. Orang itu suka dengerin sesuatu yang enak-enak. Tapi teknologi frekuensi itu kan sekarang sudah banyak ya, artinya masih ada yang bertahan di frekuensi, sudah ada lagi yang over internet protokol gitu, apa istilahnya kalau bisa streaming IP, lewat itu sama itu. Ya, sama. Mereka sama-sama dengerin, cuman beda teknologinya aja. Tetap radio sih sebetulnya. Ya dulu tetap kan orang ngomong didengerin kayak gitu. Artinya saya bisa mendengarkan radio dari radio Australia dan lain sebagainya. Teman-teman, sekian obrolan kita tentang radio hari ini, cukup sangat menarik. Mungkin ada yang bisa mau kesini lagi untuk mengobrol tentang radio, tentang TV dan lain sebagainya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.